Oke, berikutnya ya. Nah, soal yang kayak gini juga akan muncul juga. Nah, di sini kalian tinggal cek dulu. Yang pertama itu apakah dia asam lemah dengan garam, maksudnya yang lemah dengan garam atau yang lemah dengan yang kuat. Ya. Kalau lemah dengan garam, syaratnya itu garamnya itu mengandung konjugasi yang lemah. Itu syaratnya. Kalau CH3COH dengan NH4Cl kan nggak ada nyambungnya tuh, maka dia tidak dapat menjadi penyangga, ya. Jadi harus ada mengandung ion penyangganya. Kalau lemah kuat, apa syaratnya? Yang lemahnya itu sisa. Artinya mol yang lemah lebih banyak dibandingkan mol yang kuat, ya. Nah, kita bandingkan di sini sekarang. Pertama, ini adalah asam lemah. Kita cek dulu ya, ini supaya cepat ya. Ini basa kuat, ini basa kuat, ini asam lemah, ini asam kuat, ini basa kuat, tapi ini nggak boleh. Nggak akan mungkin. Oke? Karena buffer itu harus ada yang lemah. Ini juga asam kuat, ini basa lemah, masih bisa ya. Ini asam kuat, ini basa lemah. Di sini kalian perlu mengetahui siapa yang lemah, siapa yang kuat dulu ya. Maka dihafalkan. Siapa yang lemah, siapa yang kuat kemarin. Kita bahas ya. Di asam basa. Nah, setelah dapat ini, kalian tinggal cari molnya. Karena ada volume dan molar, maka mol itu rumusnya M kali V. Ya, tinggal kalikan sama kalian. Ini kali ini 10, Pak. Ini kali ini 5. Berarti mol yang lemah lebih besar dibandingkan yang kuat. Maka ini dapat membentuk penyangga. Gitu ya. Kalau ini lihat 50 kali 0,2 ini 10, Pak. Yang ini 10 juga sama. Berarti kalau sama, dia itu bukan penyangga, melainkan masuk ke dalam konsep hidrolisis garam. Ya. Ini sama nih 10, ini juga 10. Oh, ini mah bukan penyangga tapi hidrolisis. Ini 10, ini 5. Oh, ini mah yang lemahnya yang kuatnya yang besar, yang banyak. Nah, kalau yang kuatnya banyak, ini masuknya ke asam basa. Oke. Jawabannya adalah ya. Jadi soal kayak gini akan muncul. Pertama, sekali lagi tipsnya kalian cek dulu dia jenisnya ke mana. Lemah garam atau lemah kuat. Kalau lemah garam, lihat garamnya ada konjugasi lemahnya atau enggak. Ya. Yang kedua, kalau lemah kuat berarti hitung mol lemahnya harus lebih besar dibandingkan mol yang kuat. Nah, yang 6 coba nih, sama juga nih ya. Ini mah cirinya itu dia tidak ada volume sama molarnya. Berarti kalau kayak gini soalnya, kalian prioritaskan lemah garam. Karena kalau lemah garam itu tidak perlu melihat mol. Kalau lemah kuat itu harus melihat mol. Ya. HCl NH4OH masih bisa kalau ada molnya. NaOH ini kuat, ini kuat, ini kuat, ini garam. Garam juga main dari yang kuat, berarti salah ya. Terusnya garam lemah, tapi garamnya nggak kuat. Yang C ini garam, ini asam kuat, salah juga. Yang D ini asam lemah, ini garamnya. Nah, cek lihat nih. Antara lemah dengan garamnya ada nggak sih suatu kemiripan? Oh ada Pak, ini ada HCO3, di sini juga ada HCO3. Oh berarti dia merupakan penyangga yang terbuat dari campuran asam dan garamnya. Ini lemah dengan kuat. Nah untuk yang E sama yang A itu tidak ada molnya, maka kita jangan diprioritaskan. Berarti anggap dia kurang. Gitu ya, seperti itu. Kayak ini teori kadang-kala banyak yang salah gitu ya. Jadi jangan sampai salah karena kan kalian akan lebih bergantung pada soal hitungan nanti ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Ini teori yang Bapak bahas tadi tentang pembuatan penyangga. Oke, next lagi ya. Coba soal tipe berikutnya itu adalah kalian disuruh nyari pH. pH-nya itu ada 2 jenis soal di penyangga itu dalam menghitung pH. Ya. Satu jenisnya itu adalah kalian nyari pH dari campuran antara lemah dan garam.
Contoh yang ini ya, NH4OH itu dia basa lemah, NH4Cl itu dia garamnya. Berarti kan lemah dengan garam tuh. Kalau lemah dengan garam, langsung masukkan ke rumus. Dan lihat konjugasinya ya. Apa rumusnya nih? Karena ada KB di soal, maka kita menggunakan rumusnya OH. Ya. Berarti KB dikali dengan mol dari basa lemah dibagi dengan mol dari asam konjugasi. KB-nya ada 10 pangkat 5. Mol basa lemahnya berapa? Nah, karena volumenya itu sama, oke, maka berarti molnya juga akan bisa kita gunakan molarnya. Ya udah, 0,1 dibagi dengan asam konjugasi. Lihat nih, dari NH4OH dengan NH4Cl, ion apa yang berhubungan? Yang sama? NH4. NH4-nya. Berarti kita cek nih di garamnya nih. Ada berapa NH4-nya? 1, Pak. 1. Oh, di sini ada berapa di sini? Ada 1. 1 juga. Ya udah, berarti molarnya sama dengan garamnya. Oke. Habis. Sebanyak 5 ya. Ini buffer efektifnya namanya ya. Berarti OH-nya itu sama dengan, berarti pOH-nya 5 dan pH-nya adalah 9. Gitu ya. Jadi tipikal yang lemah garam itu kalian tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Dan lihat berapa jumlah ion dari konjugasi. Oke, itu ya tipe yang pertama ya. Tipe yang kedua, nyari pH ini kalian harus mencari dari campuran antara lemah dengan kuat. Ya. Sok yang ini kalian coba SFD ya. Kalau ada yang perlu khususnya buat kelas yang lain. Kalau tidak, kalian boleh repeat ya atau mengulang di YouTube Bapak lah ya. Bisa kalian tinggal lihat ya, video-video ini. Oke, nah nomor kita akan cari tipe soal yang pH kedua, yaitu di campuran ya. Kita akan coba melihat soal nomor yang baru ya, kita ambil yang baru saja. Nah, oke, soal yang nomor, kalau ini soal 35 ya, 35. Nah, kalau kalian nanti ketemu dengan soal seperti ini, tipe 2 ya. Tipe kedua itu, gimana ya? Nah, ya, oke. Tipe kedua itu adalah, oke. Kalian nyari pH dari campuran antara lemah dengan kuat. CH3COH atau asam asetat itu merupakan asam yang lemah. NaOH itu natrium hidroksida itu merupakan basa kuat. Berarti lemah dengan kuat ya. Nah, maka kalian pertama itu stepnya itu kalian buat namanya MBS terlebih dahulu. Ya. Ini harus lewati dulu fase ini. So, kita mulai buat reaksinya. CH3COH bereaksi dengan NaOH itu menghasilkan garam CH3CONA dan H2O. Setarakan dulu. Kalau udah setara berarti aman ya. Nah, kita buat MBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Oke. Nah, cari molnya gimana? Karena mol itu adalah molar kali volume, berarti kalian tinggal masukkan. Kalikan saja. Nanti akan menjadi yang namanya milimol. Karena mili yang kita kalikan. Berarti ini 10 milimol. Kalau ini kalikan jadi berapa milimol? 0,25. 2,5 milimol. Masukin datanya ya. Ini 10, ini 2,5.
Ingat, kalau penyangga itu habis yang kuat ya. Nah, di sini lihat nih. Yang sedikit itu ialah yang kuat, berarti dia akan menjadi reaksi pembatas. Dia akan habis. Nah, ini kita bandingkan koefisiennya. Kebetulan ini 1, 1, berarti ini 2,5 juga, menjadi 7,5 ya. Lalu ini 2,5, positif ya, karena dihasilkan, maka ini 2,5. Dan air juga ada sih ya, tapi air tidak perlu dihiraukan ya. Nah, dapat nih, ini namanya mol lemah. Ini namanya mol garam. Oke. Lalu yang kedua itu masukkan ke rumus ya. Karena Ka yang diketahui, maka rumus yang digunakan adalah H plus sama dengan Ka dikali dengan mol dari asam lemah per mol basa konjugasinya. Ka-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan asam lemahnya itu ini aja ya, langsung 7,5 dibagi. Nah, sekarang lihat CH3COH dengan NaO dengan rumus ini, reaksi ini, berarti kan yang sisanya itu ialah lemah dan garam tuh ya. Berarti ion mana yang berhubungan antara CH3COO minnya ya. Kalian lihat CH3COO di dalam garam. Ada berapa jumlahnya? 1. Berarti molnya sama dengan mol garam. Ya. Karena konjugasinya itu 1 jumlahnya. Masukin sini ya. Coret jadi 3 ya. Kalikan. Berapa tuh harusnya? 4,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau H plus itu langsung saja ke pH, tidak perlu ke pOH. Berarti pH-nya berapa? 5 min log 4,5. Min log 4,5. Nah, itu ya caranya. Oke, jadi ada 2 tipe soal mencari pH. Yang pertama dari campuran lemah garam, yang kedua dari campuran lemah kuat. Ya. Kedua tipe ini tentu berbeda. Dari mana halnya? Dari perlu atau tidaknya MBS. Kalau lemah garam berarti nggak perlu pakai MBS. Kalau lemah kuat berarti perlu pakai MBS. Ya. Dan jangan lupa kalian cek berapa jumlah ion konjugasi dari garamnya. Oke? Nah, tipe berikutnya kita akan coba mencari volume. Ya. Volume dulu, setelah volume kita ke molar, ada ke molar, ke gram, ya. Karena tipe soal di dalam penyangga ini di Bapak itu ada 5. Nyari pH dari garam, nyari pH dari campuran lemah garam. Sok tulis yang bisa kalian lupa ya. Yang kedua nyari pH dari campuran lemah kuat. Yang ketiga nyari massa. Yang keempat nyari volume. Yang kelima nyari molar. Oke, nah kelima itu pasti akan muncul semua atau cuma 4. Kita cek dulu ya. Oke, kita coba masuk ke tipe soal berikutnya. Bagaimana kalau seandainya kalian disuguhkan, oke, sok mangga ya. Nah, kalian nanti disuguhkan dengan soalnya itu kayak mana ya? Um, 40 dulu gitu ya. Oh jangan, 40 masih 1. Kita cari soal seperti soal apa? Oke. 45 deh ya, dari masa dulu ya. Nah, kalau kalian nanti ketemu dengan soal mencari massa suatu zat ya. Nah, kalau nanti ketemu lemah garam, berarti kalian sangat beruntung. Tidak perlu MBS. Tapi kalau ketemu MBS ya, oh ya
Ya. Nah, ini lemah dengan garam ya. Berarti kita memiliki campuran antara lemah dengan garamnya. Artinya kalian tidak perlu pakai MBS. Lalu cek nih ada Ka-nya. Berarti rumusnya itu adalah H plus yang kita gunakan ya. Ka dikali dengan mol dari asam lemah per mol dari basa konjugasinya. Oke, nah. Lalu di sini ternyata ada pH 6. Berarti H plus ini diperoleh dari yang namanya pH-nya 6. Kalau pH 6 berarti H plusnya berapa? 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Ya, dibalikin. Ya. Ka-nya 10 pangkat min 6 juga. Mol asam lemahnya berapa? Nah, lihat sekarang nih. Dicampur dengan larutan HCOOH 0,2 molar. Karena yang dicampurkan itu adalah massa padatan ya, solid dengan akuos, maka volumenya itu tidak akan berubah. Ya, tidak ada perubahan volume. Berarti kita gunakan molarnya saja. Oke. Nah, ini 0,2 molar, ini katakanlah X saja. Oke. Nah, berarti berapa nih X-nya? Ini kan 1. 1 kali X, X. X sama dengan 0,22 mol ya. Nah, berarti kalau apa itu X? X itu ialah mol dari basa konjugasi. Siapa basa konjugasinya? Ini HCOOH, ini HCONA. Berarti yang ketemunya itu adalah apa? HCOO-nya. Oke. Nah, sekarang apa hubungan dia dengan garam? Nah, garam itu adalah HCONA terurai menjadi ion-ionnya. HCOO- dan Na+. Kalau ininya itu 0,2 mol, 1 koef-nya berarti ini juga sama. Ini berapa mol? 0,2 juga. 0,2. Nah, 0,2 juga sama. Gitu ya. Nah, kalau gitu ya tinggal kalian Tinggal kalian cari gramnya. Berarti mol dari HCONA itu adalah 0,2 mol. Nah, cari gram. Gram itu rumusnya apa? Mol dikali dengan MR. Molnya 0,2. MR-nya 68. Berapa hasilnya? 13,6. 13,6 gram. Oke, nah seperti itu ya. Jadi alurnya kita balik. Oke, dipahami sampai sini? Paham, Pak. Yang penting kalau kalian masih bingung ini, yang penting alurnya kalian tangkap dulu itu. Ya, alur mencari garam satu kemana dulu. Itu yang penting ya. Kalau masang itu masih gampang, ada ulangan juga pakai kalkulator ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator. Ya. Oke, nah kita cek lagi. Tipe soal berikutnya ya. Kita coba cek. Mangga sok di SS dulu. Jika perlu ya. Segera. Oke. Biar ya. Coba ini penting ya buat kalau Bapak karena ternyata ini memiliki garam yang berbeda gitu ya. Coba nomor 41 ya, kita coba cek. Apa agak cepet ya. Ini asam kuat, ini lemah ya. Berarti harus kalian MBS-kan. Nah, NH4, NH3 ditambah dengan H2SO4 itu akan menghasilkan suatu senyawa yang namanya NH4 2SO4. Ya, setarakan dulu, ini N-nya 2, berarti ini 2. Nah, MBS kan. Bagaimana seandainya kalian ketemu yang kayak gini? Yang ininya beda koefisien. Cari molnya. Ini 10 ya. Ini 10 lagi. Ini 1 ya. 1. Kalau ini berapa nih? Kalikan? 4. 4. Ya. Siapa yang habis menurut kalian? Nah, lihat. Ini 4 tuh 2. Ini 1 tuh 1. Kalau mau cari siapa yang habis, kita harus fair. Koefnya harus 1 semua. Berarti ketika ini 2, koefnya 4, kalau 1 berapa yang H3? Molnya? 2. 2 banding 1 siapa yang paling kecil?
Satu. ISO 4. Berarti Yang dia satu. habis. Nah, kalau gini berarti penyangga ya namanya ya. Nah, kalau dapat 1, kalian tinggal cari ini itu dengan bandingkan koefisiennya. Ini 1 itu 1. Kalau 2 berarti 2 kalinya. 2. Nah, ini 2 gitu ya. 2. Ini 1 juga koefnya, berarti ya udah 1 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita coba cek lagi. Gitu ya. Apa rumusnya? Karena diketahuinya KB, berarti rumusnya adalah OH min sama dengan KB dikali dengan mol dari asam lemah, basa lemah dibagi dengan mol dari asam konjugasi. KB-nya ada 2 kali 10 pangkat 5 dikali mol asam lemahnya itu 2, asam konjugasinya berapa? 2. Harusnya 2 juga ya. Nah, ini soal tuh rada maksudnya rada kurang ya. Agak aneh gitu ya. Tapi kalau kalian bingung dengan soal seperti ini ya, sebenarnya itu volume ini Pak ngaruh nggak sih? Sebenarnya volume ini nggak ngaruh. Karena kenapa? Karena yang dicari itu mol, berarti molar per volume, gitu ya. Jadi 2 banding volumenya sama ya, cek aja gitu ya, sama-sama aja. Nah ini lihat NH4 2SO4. Kalau si NH4-nya itu ada ini 1 mol ya garamnya, ini mol garam. Maka mol konjugasinya berapa? Lihat NH4 sama NH3 berarti 2 ya. Berarti kalikan 2. Molnya itu ada 2. Nah, dari sini diapain coba? Ada yang bisa nggak? Apa jawabannya yang tepat? Gimana? Ada yang tahu? Diapakan? Ya, ada yang salah nggak di soalnya? Ya, gimana? Siapa? Cari mol asam konjugasinya, Pak. Ya, berapa mol konjugasinya? Jadi 2. 2. Berarti kan dia habis ya. Jawabannya berarti berapa dong kalau gitu? 5 min log 2. Berarti 9 tambah log 2. Log 2. Di sini nggak ada log 2 ya. Semuanya 4. Oke. Nah, berarti nanti kalau Bapak ada yang kayak gini, kalian pakai yang ini ya, jawabannya. Atau ada yang lain yang berpikir berbeda? Coba. Ada nggak dari sekian orang? Ada? IPA 7, IPA 8? Bagaimana? Sama? Memiliki kebingungan di soal ini? Ya, gimana? Nah, gini ya. Jadi ketika soal ini muncul ya, sudah nih Bapak ada perasaannya di buku ini seperti apa? Masih ada lagi, hapus dulu ya. Coba kalian lihat di buku Erlangga juga sama. Ya. Kalau ada soal yang kayak gitu, berarti mau yang konjugasinya kita pakai yang mana, gitu ya? Kita cek dulu. Dan ternyata, nah ya, ada sih. Ya. Satu ada. Ada ya, ada.
Bisa ada yang soal yang tipikalnya sama, cuma ternyata tidak ada. Sudah kalau nggak ada, ini ya. Kita coba soal yang lain dulu. Setelah soal yang lain itu kita akan memulai ke soal yang sama ya. Oke, coba kalian analisis dulu tipikal soal berikut ini ya. Kita akan sekarang mencari volume. Dari volume itu di soal nomor soal nomor 48 ya. Coba kalian cek apa jawabannya. Kita coba bahas ya. Berapa jawaban? 20 mili, Pak. 20 mili. Yang lain? Aku 10 Pak dapatnya Pak. 10. Oke. Sok yang lain juga berapa? 10 Pak. 10 juga. Mana? Sudah ada? Udah? Ya segitu? Coba ya. Kita lagi coba bahas. Coba nyari dulu soal yang ini ya. Yang koefisien 2. Udah, kita bahas 48 ya. 48 itu tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu NaOH CH3COH itu si dia ini kesetaranya itu semua kakek 1 ya, jadi aman. Kalau tadi kan 2 ya, nah, kalau ini 1 berarti aman. Nah, berarti kalau kayak gini kalian tinggal reaksikan dulu karena dia merupakan campuran lemah dengan kuat. Jadi CH3CONA dan air ya, lu buat MBS-nya. Oke. Nah, NaOH itu udah ada, volumenya ada, molarnya ada. Berarti dikalikan berapa sini? Jadinya 1 milimol. Kalau ini kan volumenya nggak ada tuh, ya anggap dia X. Berarti ini 0,1 X. Karena dia penyangga berarti yang kuatnya akan habis. Berarti dia min 1. Ini min 1 juga, ini plus 1 juga. Ini 1, ini 0,1 X min 1. Ya. Nah, sekarang kita masukkan karena K di soal ada, berarti kita masuk directnya dari pH dulu. pH lagi. Ya pH ya. pH-nya 5. Berarti kalau pH 5 berapa hapusnya? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Berarti kita masukkan ke rumus ya. H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. K-nya hapusnya ada, min 5, Ka-nya juga ada. Min 5 juga, mol asam lemahnya ada, 0,1 min X ya. Per mol yang konjugasi 1. Kenapa 1?
Karena CH3CO-nya itu ada 1, berarti molnya sama dengan garamnya. Coret ya, jadi 1 berarti di sini sama dengan 1 sama dengan 0,1 min X. 0,1 min X. 0,1 X min 1, Pak. 0,1 X min Salah ya. Sana, bisa 0,1 ya, jadi kok aneh. Bentar ya, salah nulis. 1x min 1 ya, 1x min 1. Berarti 0,1x sama dengan 2. Berarti x-nya berapa? 20. Ya. Nah, seperti itu jawaban untuk nyari volume. Jadi kalian tinggal misalkan saja. Oke, dimisalkan dapatnya berapa. Ya. Oke, next lagi soal berikutnya. Sampai jadi soal yang tadi. Bentar ya, sama konsepnya. Oke, udah. Ini volume ya. Kita cek lagi soal berikutnya. Jadi volume ini bisa saja kalian nyari volumenya atau nyari perbandingan, gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, bagaimana Pak kita nyari gram tapi dari campuran lemah kuat? Sokan coba ini berapa hasil jawabannya ya? Sok, berapa hasil jawabannya? Sok dihitung coba berapa ya. Konsepnya sama kayak tadi gram tadi. Cuma ini bedanya itu kan MBS kan. Ya. Ya, lagi cari soal tadi aja. Sok dicari berapa jawabannya gitu ya. Sok. Ada KA-nya apa? Ini ada KA nggak? Enggak, ada. Nggak ada KA ya. Berarti kalau nggak ada KA, coba gunakan KA-nya 10 pangkat 5 aja ya. Sok, coba ini. Satu 1,12 gram Pak dapat. 1, 2, 1,12. 1,2 gram. Yang lain ada? Ayo, coba. Itu 2 orang yang jawab saja. Kalau ada beda berarti kalau sama kita langsung bahas. Satu 1,12 gram. Sama apa? Oke, sama ya. Kita coba bahas ya. Pertama tadi ya, karena dia lemah kuat, berarti kalian harus buat MBS-nya dulu ya. Jadinya CH3COK dan H2O. MB dan S. Nah, karena ini nggak tahu berapa mol, anggap dia X ya. Ini kita anggap, kita hitung, ini 400 kali 0,1 berarti 40 mol ya. Nah, berarti kalau gini ini pH-nya 5. Nah, karena yang kuat ini akan habis, maka ini min X ya. Jadi ini adalah X, ini adalah min X. Jadi ini 40 min X. Nah, karena di sini pH-nya 5, berarti dia asam. Berarti kalian langsung saja cari H+-nya. 10 pangkat min 5.
Berarti masukin rumus ya. Apa rumusnya? H plus sama dengan, berarti ini ya, min 5 sama dengan, K-nya anggap sama lah ya, supaya nggak bingung. Mol asam lemahnya itu adalah 40 min X, ininya X. Coret habis 1, berarti ininya X sama dengan 40 min X. Atau 42X. Berarti X-nya sama dengan 20. X itu adalah mol ya. Milimol. 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 Berarti molnya berapa? 0,02 mol. Cari sekarang masanya. Rumusnya apa massa? Gram N kali MR. N itu 0,02 dikali MR-nya itu 56. Jadinya 1,12 gram. Ya, seperti itu ya. Kita coba. Ini kan gram masanya udah ya. Jadi masanya dari yang lemah ke orang gimana sama lemah kuat gimana, udah beres. Sekarang kita masuk ke soal volume. Bagaimana? Ada dua soal lagi yang kita bahas ya. Soal volume perbandingan dan kedua penyangga ditambahin kuat. Apa yang terjadi? Oke, nah kita cek ya. Coba kalau dia volumenya itu ternyata dibandingkan, maka kalian harus mendirectnya atau ya cobanya itu dari perbandingannya langsung. Anggap dia X dan Y saja, ya. Oke, coba kita cari tahu perbandingan volume dari yang nomor 22. So, yang mudah dulu aja. Nomor 22 apa jawabannya? Tiga banding 2, Pak. 3/2. Oke, yang lain. Satu jawaban lagi. Sama? Yang lain? 3/2. Sama, Pak. Yuk, kita cobain ya. Sebelum dapat soal tadi. Ya ini ya, ini karena dia lemah dengan garam. Ya udah kita langsung bandingkannya langsung ke rumus ya. Karena KB berarti dia dari pH 9, berarti ke pOH-nya itu 5, berarti OH-nya berapa? 10 pangkat min 5 ya. Maka rumusnya OH- sama dengan KB dikali dengan mol dari asam lemah ya, dibagi mol dari asam konjugasinya. Nah, berarti OH-nya 10 pangkat min 5 sama dengan KB-nya ada min 5 juga. Molnya nih sekarang karena volumenya nggak ada, berarti kalikan dengan X ya. Ini volumenya adalah Y. Berarti ya udah nih 0,2 X per 0,3 Y. Ini cari satu kan, jadinya X dibanding Y itu sama dengan 0,3 dibagi 0,2 atau 3/2. Oke, betul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu kuat dengan lemah? Oke. Coba cek sama kalian di soal yang nomor 20. Coba.
Yuk, coba dulu bentar ya. Sampai ada yang udah jawab, kita bahas. Sampai jam 9 ya kita teh. Sampai jam berapa kita? Jam 9? Iya. Oke, sebenarnya. Bisa lah, bahas sampai hidrosnya enggak. Bisa dikerjakan dulu. Apa jawaban yang paling tepat? Ya, ada yang dapat? Apa? Salah enggak? Ya, berapa jawabannya? Ada? Sudah dapat? Oke, selesai ya. Jadi ekonomi. Lintas dengan harian. Jam berapa? Jam 3. Oh, 3:40. Pagi dua. Sekolah di tes kan itu. Apa? Kalau agak bingung, coba ya. Nah, pertama kan ingat ya, biasa kalian buat persamaan reaksinya dulu ya. Itu menjadi CH3COONA dan H2O ya. Lalu lihat MBS-nya dulu. Nah, kebetulan volume yang harus campurkan itu karena nggak ada ya. Karena tidak ada, berarti kita bisa misalkan ya. Ini kan bentuknya itu 150 ml ya enggak. Berarti dijumlahkan tuh X tambahnya itu sama dengan 150 ya. 40. Jadi kan bisa misalkan dengan bandingnya nanti ya. Nah, sekarang pH-nya itu 5 plus log 2. Ini pH-nya. Karena dia adalah asam, maka kita harus ubah dia ke H+. Karena dia bentuknya positif, nah kita nggak bisa langsung buat ke H+. Maka pH ini kita akan ubah dulu menjadi 5 min log 1/2. Gitu ya, supaya bisa diantilogkan ya. Berarti A plusnya berapa? Setengah dikali 10 pangkat min 5 gitu ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti kan di sini ya, berarti ini udah ada 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K-nya itu 10 pangkat min 5 dikali X per Y ya. Nah, itu adalah. Nah, atau langsung boleh ya, kalau mau langsung kan boleh langsung dibuat. Jadi berapa kalau gitu? Udah mau dimisahkan atau gimana menurut kalian tadi? Mau dimisahkan? Oke, kalau ini 0,1 X, ini 0,1 Y ya.
Y. Berarti ini habis, gitu ya. Ini jadi 0,1 Y min ya. Ini 0,1 Y juga positif. Ini berarti 0,1 Y. Ini 0,1 X dikurangi 0,1 Y. Sudah kita masukkan langsung ya. Berarti ini menjadi 0,1 X min 0,1 Y per 0,1 Y. Set dulu ini ya supaya tidak membingungkan. Berarti ini jadi apa nih? Jadinya 0,5. Itu ya, 0,5 ya. Iya. Sama dengan, nah ini supaya kita perkecil perhitungannya, kita keluarkan 0,1-nya itu kalau ke depannya. Jadinya habis coretnya, jadinya Y aja. Berarti ini 0,5 Y sama dengan X min Y. Berarti 1,5 Y sama dengan X. Ya udah, kalian tinggal masukkan ke rumus yang di sini. Oke. So, berarti sekarang X-nya kita ganti 1,5 Y ditambah Y sama dengan 150. Berarti 2,5 Y sama dengan 150. Y-nya berapa kalau gitu? 150 bagi 2,5. Berapa sih? 60. 60. Berarti kalau gitu X-nya berapa? 90. 90. Apa itu Y? Volume NaOH. Nah, X itu kan VCA3COH, itu 90 ya. Kalau Y itu NaOH, berarti 360. Jangan ketukar, hati-hati ya. Ini dulu, baru ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, ada lumayan kan soalnya. Nah, kayak gitulah soal dia punya agama ya. Dan sadar. Oke, satu tipe soal lagi ya, sebelum kita masuk ke kisi-kisi hidrolisis ya. Soal terakhir yang mungkin muncul di soal penyangga itu adalah soal mangga di SS dulu bisa kalian dulu ya. Bagaimana caranya nanti kalian akan melihat soal udah ada penyangga ditambahin yang kuat. Apa yang terjadi? Ya. Kita coba cek ya. Nah, coba kalian lihat, perhatikan soal nomor. Ini udah ketemu. Udah, perhatikan soal berikutnya ya. Kayaknya nggak foto. Oke, 1, 2, dan 3. 4 ya. Kita akan bahas soal nomor 1 saja. Kalian ditanya pH sebelum dan sesudahnya berapa gitu ya. Kita satu mah kayaknya nggak akan Bapak tayangkan nanti. Bapak akan ambil yang soal nomor ya udah, itu aja ya, 1. Nah, 1 itu udah ada penyangga ya. Nah, ada pH sebelum dan sesudah, tanyakannya itu berapa. Nah, pertama itu ternyata kalian diketahui ada namanya penyangga antara HCOH dengan HCONA. Ya. Berarti kalau gini ya udah tinggal kalian cari molnya berapa. Ini 0,5 mol. Ini 0,5 mol juga ya. Jadi ya langsung masukkan, berarti H plus sama dengan Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat 4 dikali mol dari lemah dibagi dengan mol dari garamnya langsung ya. Coret jadinya 2 kali 10 pangkat 4, berarti pH-nya adalah 4 min log 2. Ini pH sebelum. Oke. Nah, yang jadi masalah itu apa? pH sudahnya berapa gitu ya. Nah, pH sudahnya itu kalian tinggal seperti ini kan. Nah, karena penyangga itu ditambahkan H2SO4 asam, berarti dia bereaksi dengan siapa? Dengan HCOH atau HCONA gitu ya.
Nah, berarti di sini terdapat konjugasi antara HCOOH dan HCOO-. Ada H plus dari H2SO4 kan gitu ya. H2SO4 ini nanti berubah menjadi 2H plus dan SO4 2-. Kalau ini adalah molnya 100 dikali 0,05 berarti 5 ya. 5 milimol. Berarti ke sini berapa jadinya H plusnya? 10 ya. 10 milimol. Nah, H plus ini menurut kalian dia bereaksi dengan siapa? Dengan HCOH atau HCOO-. HCOO-. Nah, kita buat reaksinya. Berarti HCOO- ditambah dengan H plus menjadi HCOOH. Gitu. Tinggal MBS kan. Nah, karena ini bentuknya milimol, berarti kita menggunakan milimol saja. Karena HCOOH-nya itu adalah 0,5 mol, berarti berapa milimol? 500. Kan dikasih 100.000 ya. Ini kalikan aja langsung. 500 kan ya. Karena ini pakai 5 milimol. Kalau ini pakai mol bisa aja, cuman kekomaan, bisa pusing ya. HCOA berapa nih awalnya? Awal juga dia adalah 500. Ini kalian tuliskan, dituliskan. Nah, berarti siapa yang habis? Yang H plus dong, yang sedikit. Habis, ini negatif, ini positif. Berarti ini jadi 495, ini jadi 505. Nah, pakai mol ini untuk mencari pH-nya. Berarti H plus sama dengan Ka-nya itu. Oh, Ka-nya, oh ya, 2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan, siapa dulu nih yang di atas? HCO- atau HCOH? Ayo rumus deh. Hah? Siapa rumus deh? Yang kita gunakan. HCOH dulu kan, lemah dulu yang di atas ya. 505 per 495. Sok mangga, coba hitungkan berapa jadinya. Menghitungkan ini bagi ini berapa nih jadinya. Kalikan 2. Berapa? (2,04). 2,04. Berarti pH-nya berapa dong kalau gitu? 4 min log 4 minus 2,04. Berarti makin asam ya. Ini malah 2, ini malah 2,04. Berarti makin asam betul. Kalau jawaban kalian malah makin basah, berarti salah. Ininya, penempatan ininya salah ya. Nah, seperti itu. Ini soal yang akan ada. Jadi, untuk kelas IPA 1 sampai IPA 6 ya, Bapak. Kerjakan latihan 72, nomor 2 sampai nomor 3. Tugasnya seminggu ya, waktunya ya. Seminggu waktunya. 2 sampai nomor 4, sorry. Latihan 3 soal. Untuk IPA 78, kalau mau dikerjain, mangga gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Untuk bahasan pH campuran penyangga dengan asam kuat lagi. Tuh. Ada yang tanyakan nggak? Ya, yang tanyakan. Pak tadi tugasnya nomor 1, 2, 3. Nomor 2 sampai 4. Nomor 2 sampai 4. Oke. Ya. Yang lain ada tanyakan? Kalau enggak kita masuk ke kisi-kisi. Oh iya, ada dikit lagi soal teori ya. Oke. Sok mangga di SS dulu bisa perlu ya. Coba next sekarang ya, Bapak hapus ya. Kita akan kasih kisi-kisi di penyangga sama dikit lagi di penyangga ya, sama hidrolisis. Oke. Ya, untuk tadi yang ada koefisien 2 kayak gitu ya. Jadi kalian directnya ke konjugasinya saja, bukan dari garam ya. Oke, next ya, soal teori yang terakhir. Gitu ya, enggak. Baru kita kalau set lagi kita bahas hidrolisis. Kisi-kisinya aja ya.
Nah, coba kalian lihat soal. Aduh, kayaknya ke foto deh. Ada nih ya. Coba lihat yang ini ya, yang nomor 23. Apa jawabannya yang tepat? B, Pak. Yang B. Karena protoplasma sel itu adalah sel ya, intrasel. Kalau ada kata intrasel, berarti dia adalah penyangga fosfat. Ingat H2PO4- sama HPO42- jadi penyangganya ya. Kalau ada soal ekstrasel, berarti dia darah. Penyangganya adalah H2CO3 dan HCO3-2-. Dua soal itu yang sering muncul di soal-soal ya. Oke, nah itu soal yang kayak tadi, yang ini tipe kalian tadi yang aplikasi penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu muncul juga ya. Oke, kita coba next ke soal hidrolisis dulu ya. Bapak akan coba buka dulu. Hidrolisisnya di mana ya? Hidrolisis. Jadi tadi kisi-kisinya apa tadi? Mana Sandi sudah? Otak tadi melakukan ayon. Mana Sandi kemana? Sandi kenal Sandi. Oke, nah pertama ya, sok tulis sama kalian di penyangga di hidrolisis ya. Soal yang mungkin muncul itu di teori ya, dari dulu. Itu kalian akan disuguhkan dengan tabel. Kalian disuruh mencari manakah senyawa yang merupakan garam, asam, basa atau netral gitu ya. Satu. Yang kedua, definisi dari hidrolisis ya. Berarti reaksi antara ion konjugasi dari garam dengan air membentuk yang lemah dan hapus atau amin ya. Definisi muncul di teori ya. Satu itu jenis garam, yang kedua itu definisi gitu ya. Yang ketiga, reaksi hidrolisisnya muncul. Kayak gini ya. LCl3, mana reaksi hidrolisisnya? Berarti jawabannya yang D gitu ya. Yang D. Jawabannya yang A gitu ya. Latihan di rumah ya. Itu soal teori yang ketiga. Soal teori yang keempat, kalian nanti akan disuguhkan soal manakah di bawah ini yang merupakan hidrolisis total atau sebagian gitu ya. Kalau total itu berarti dua-duanya lemah, kalau sebagian itu berarti salah satunya dia lemah. Itu muncul juga ya. Lalu berikutnya lagi soal teori yang mungkin muncul ya, mungkin muncul. Itu kalian nanti berhadapan dengan soal mencari garam yang asam. Nyari pH garamnya. Ya, pertama pH garam. pH garamnya gimana, Pak? Yang pertama pH dari garamnya langsung, gitu ya. Yang kedua nyari pH dari campuran lemah dengan kuat. Berarti habis dua-duanya ya. Itu yang pH. Lalu kalian juga disuruh mencari massa dari pH. Tinggal dibalikan rumusnya ya. Massa, yang berikutnya kalian disuruh mencari derajat hidrolisis persen. 33 tuh ya, ada contohnya nih. Rumusnya tinggal dibuat persamaan, MBS cari persennya berapa ya. Lalu berikutnya kalian disuruh mencari pH dari persen. Ya, gitu aja lah. Maka disiapkan 20 soal untuk apa? Untuk ulangan minggu depan ya. Dan terbagi ke dalam 10 hidrolis garam, 10 penyangga. Lalu hitungannya
minimal 5 soal per bab gitu ya, atau bahkan lebih lah ya, tergantung nanti. Dan kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan rumus penyangga, kapan menggunakan rumus hidrolisis. Perbedaannya sangat simpel ya. Itu terjadi ketika soalnya itu adalah campuran antara lemah dengan kuat. Berarti kalau penyangga mah yang lemahnya sisa, kalau hidrok mah dia dua-duanya habis. Kalau nyari pH dari garamnya mah kan langsung jelas ya. pH garam ini berarti dia hidrolisis. 4 ya. pH penyangga berarti penyangga, udah jelas ya. Jadi kalau yang ini itu ialah campurannya tadi, lemah dengan kuat. Jangan lupa rumus-rumusnya dan dipersiapkan. Oke, minggu depan jadwalnya belum jelas hari apanya, tapi dilaksanakannya setelah US kelas 12 supaya tidak bentrok yang ikutan ujian ya, tidak ngelag. Oke, sampai sini yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri untuk pertemuan kimia hari ini. Pak, ada link absen nggak, Pak? Oh iya, buat link absensi untuk IPA IPA 8 ke guru masing-masing ya. Oke. Kalau buat IPA biasanya lewat apa nih kalau IPA 8 absennya? Absennya gimana biasanya? Absensi sama KM Pak biasa. Oh, sama KM lah gitu ya. Kalau yang IPA 1 IPA 6 kalian isi Google apa ya? Link di Google Form ya. Ini apa kasih tahu nih linknya ya. Silakan diisi untuk IPA 1 sampai IPA 6. Apa Pak ininya apa judul materinya? Itu hari ini adalah soal latihan soal penyangga ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi mangga kalian bisa latihan dari sekarang. Dan untuk IPA 1 sampai IPA 6 kerjakan latihan 72 ya. Batas waktunya sampai hari Minggu jam 12 malam. Oke. Nomor 2 sampai nomor 4. Ya. Seperti itu, baik ya. Di sini udah ada Pak Lutfi. Sudah hadir atau udah tidak ada. Bentar ya, Pak coba cek dulu Pak Lutfi ya. Sok yang lain boleh istirahat dulu. Sekian dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 15 sampai tanggal ini ya, minggu besok aja ya. Yang kelas 12 mah US, kalian mah ada ulangan ya. Waktunya entah kapan, Bapak mau cek dulu sama Pak Wali sama Bu Sri mau kapan waktunya ya. Oke. Kita tunggu dulu Pak Lutfi ya sebagai host berikutnya. Tunggu ya. Sok yang lain boleh istirahat dulu ya. Disiapkan apa dulu? Saya kalau ini pakai ajarin dulu.
Kalian Indonesianya sama siapa biasanya? Bahasa Indonya sama siapa? Bu Adisa ya? Ya, sekarang giliran aku, Pak Tep. Siap, Bu. Abi jadikan langsungnya. Ya. Pantesan dari tadi nungguin ya. Iya, mangga Bu ya, silahkan. Ya, mangga. Siap. Abi Turun, boleh Pak ya? Tep. Ya, mangga Bu. Ya, mangga.